Selamat datang di Cang Body Shop. Nah, kali ini saya akan ngasih sedikit tutorial untuk melepas ABS atau mematikan ABS. Jadi di motor 250 itu tidak dipungkiri juga sama kayak motor NMAX dan lain sebagainya, ABS itu juga bisa mengalami kerusakan. Nah, kerusakan paling umum itu adalah pada modulnya. Nah, nah di sini ada modul ABS ya. Ini punya CBR. Ini punya R25. Semua modul bentuknya kayak gini dan soketnya pun sama ya. Di bagian ini tuh soketnya sama. Ini udah saya coba masukin ke CBR. Yang R25 itu bisa, yang R25 tak masukin CBR bisa. Ini saya kasih contoh. Ini soket ABS punya R25 yang saya potong. Nah, ini tak masukin ke sini itu bisa. Nah, bisa. Jadi kalau kalian misalkan kepengen tetap ada ABS-nya, kalian bisa pakai motor lain, misalkan ada copotan atau apa, itu bisa dipakai. Dan ini produksinya biasanya dia dari Nissin ya. Tuh, ini di sini ada mereknya Nissin. Dan Nissin. Yang ini R25 nggak kelihatan. Mereknya Advic ya, mereknya Advic. Kalau yang ini Advic bukan Nissin ya. Nah, sistem pada ABS itu sebenarnya sama. Dia di sini ada beberapa soket ya. Soket ini itu responnya adalah dia sensor speed ya, sensor speed itu baik depan maupun belakang. Belakang itu untuk sensor speed menginformasi terhadap ABS, sedangkan kalau yang belakang ini, yang di belakang ini untuk ke speedometer. Nah, yang lainnya ini adalah arus ke ECU dan satu arus 5 volt, itu seperti itu. Nah, oke. Nah, saya tahu karena saya sering sekali nyopotin ABS kayak gini, karena kalau misalkan buat balap itu kita harus melepas ABS selain untuk faktor safety buat balapan. Yang kedua adalah karena ini cukup berat. Satu perangkat ABS seperti ini ya. Ini satu perangkat nih, ada modul, ada selang-selang yang terbuat dari besi, dan sensor speed itu sendiri, kemudian soket dan lain sebagainya. Itu beratnya hampir 2 kilo. Ini beratnya hampir 2 kilo. Dari ini sendiri, kemudian ini sendiri, itu hampir 2 kilo. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu caranya matiin ABS untuk R25 dan CBR. Perbedaannya di mana? Nah, oke. Ini ada R25 non ABS ya. Non ABS bacaan sensornya itu dia ada di mesin. Dia ada di gear ratio. Nah, ini bisa dilihat di sini ada semacam soket. Nah, ini adalah bacaan sensor speed untuk non ABS, itu ada di sini. Nah, sekarang kita ke yang ABS ya. Yang ABS itu dia pakai rotor, ada di sini depan dan belakang. Jadi mungkin beberapa orang salah menamai bahwa kalau itu disebut sensor ABS, itu bukan, itu sensor speed untuk menginformasikan ke dalam modul ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas lagi ini isinya apa. Ini sebenarnya isinya itu kayak dinamo. Dia untuk muter si namanya fluida ya, atau biasa disebut dengan minyak rem, itu dia lewat ini. Jadi ada sistem di sini. Kemudian ini di dalamnya ini tuh rangkaian kabel yang sebenarnya sistematikanya itu mirip kayak ECU. Di sini ada ECU, ada prosesornya lah, intinya ada otaknya di sini. Nah, ini harganya cukup mahal. Modul hampir di semua motor, baik itu motor 250, 150, itu rata-rata hampir 6 sampai 8 juta. Itu. Nah, kalau ini rusak, problemnya biasanya paling sering itu adalah karena kalian itu jarang mengganti minyak rem. Minyak rem di motor ABS itu sifatnya itu sangat-sangat prioritas. Dalam artian kalau kalian tidak pernah ngeflash minyak remnya ya,
itu akan terjadi penumpukan kotoran dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan si sensor ABS ini rusak. Nah, faktor kedua paling sering terjadi itu adalah terjadinya leaking ya. Leaking itu minyak dari di modul ini itu dia masuk ke dalam rangkaian yang ada di sini. Di rangkaian ini kemudian dia terjadi short. Nah, itu kemudian terjadi namanya error. Itu satu. Saya pernah dapat case sekali di ZX25 itu pada bagian ininya itu copot. Ini itu semacam tutup ya, hanya tutup apa ya? Ya tutup aja sih sebenarnya. Cuman tutup ini satu untuk rem belakang, satunya untuk rem depan. Ini ada dua ya. Jadi bagian sini satu, di bagian sini satu. Ini kalau misalkan ini cepot alias copot, itu remnya dipencet itu ngelos, wos gitu. Dia bocor lah intinya kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Untuk CBR, kalau kalian misalkan mau nyopot modul ABS, yang perlu kalian perhatikan itu adalah ECU. Jadi kenapa? Karena kalau ECU-nya masih pakai yang ABS, kalian nyopot ini itu nanti akan terjadi error. Errornya kalau di CBR itu nggak terpengaruh terhadap mesin atau apa, motornya tetap bisa jalan, tetap ini normal. Cuman nanti lampu ABS-nya itu akan nyala terus. Itu aja sebenarnya itu. Nah, kalau kalian misalkan mau nyopot ini udah ganti ECU itu nggak masalah. Dalam artian contohnya ini punya CBR yang di belakang ya, itu dia udah pakai ECU eraser, jadi kalau ini dicopot itu nggak masalah, speed masih jalan, semuanya masih normal ya. Ini semuanya masih normal lah. Kalau CBR itu modalnya lebih sedikit, tinggal modal nyopot sama motong kabel kayak gini ya, kabel modul ya. Ini gampang, tinggal dicopot dilepas, sepele seperti itu. Nah, sedangkan kalau di R25 itu lebih ribet ya. Ini aslinya motor ABS, motor ini motor ABS, dan ini punya motor ini yang sudah saya copot dan sudah saya matikan. Ini perhatikan, ini udah langsung ke master rem yang depan juga. Nah, triknya itu kalian kalau misalkan R25 kalian butuh speed sensor kayak tadi yang udah tak tunjukin. Nah, kalau di CBR kenapa kalian tidak memerlukan speed sensor? Karena baik ABS maupun non ABS dia menyediakan sensor speed ada di mesin. Di mesinnya itu ada sensor speednya. Jadi kalian nggak terlalu ribet harus beli sensornya, enggak. Tapi kalau R25 kalian harus beli sensornya. Kenapa? Karena kalau yang di ABS di bagian tempat sensor ini dia cuman kayak aluminium ditutup. Jadi nggak ada soket, nggak ada apa. Itu kayak gitu. Nah, itu satu yang kalian perlukan. Yang kalian perlukan kedua jelas seperangkat ini selang rem ya, selang rem untuk depan belakang, selang rem non ABS itu. Nah, yang kemudian lagi kalian harus merubah jalurnya adalah jalur pada ECU ya. Ini saya tunjukkan di sebelah aja. Oke. Ini di sini ada soket. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada soket yang kosong. Ya. Kalau di di non ABS itu seperti ini. Ya, ada soket yang kosong. Kalau kita balik itu tepatnya adalah di sini. Nah, di sini ada kabel warna biru di sini. Ya. Kalau yang ABS itu ini enggak ada. Kabel putih ini sama kabel biru ini itu enggak ada. Tapi kalau non ABS itu ada. Ini bacaan sensor ke sensor speed. Sensor speed itu kabelnya ada 3. Itu dia bacaannya dari situ. Nah, kalian harus nambah satu kabel tepat di bagian ini. Di bagian yang biru ini ya. Kalian harus nambah kabel di sini. Kemudian nanti langsung memerlukan sebuah soket. Ya, soket seperti ini beserta sensornya itu kalian masukkan ke sini. Ini kabel warna biru. Kabel warna biru ini adalah kabel yang 5 volt tadi. Nah, sedangkan yang warna ini dan ini itu adalah kabel sensornya alias pulsa ya. Jadi kayak sistemnya itu kayak pulser. Itu di sini yang 2 ini. Nah, oke.
Nah yang dua ini koneknya kemana? Ini bisa dikonekin ke yang ini. Nah di sini kalian bisa konekin yang ke sini. Itu satu. Nah oke, itu. Terus problemnya kalau di R25 kalian pakai matiin ABS, itu adalah kalian memerlukan speedometer non ABS. Kenapa seperti itu? Karena kalau speedometer ABS itu bacaannya itu beda dengan yang non ABS. Nah ini saya tunjukkan. Ini kan ABS. Di sini ada ABS-nya. Nih di sini ada lampu ABS di tengah sini. Sedangkan kalau non ABS itu enggak ada. Nah, ini non ABS. Di sini tidak ada ya, tidak ada kelihatan di sini. Ini kan dua, kuning merah, di sini harusnya ada warna ABS. Tapi yang non ABS enggak ada. Nah, kalau misalkan udah ganti semua itu udah dirangkai dan semuanya, tapi speedonya enggak diganti, itu speednya sensor. Speednya error, sorry. Nah, errornya gimana? Gigi 3 bisa 199, gigi 1 bisa 165, itu kayak gitu. Nah kemarin udah saya coba, kalau untuk diganti dengan speedonya non ABS itu normal ya. Nah ini saya tunjukkan. Oke, kita akan tes, perhatikan speedonya. Oke. Satu bisa sampai 147 itu. Jadi speedo yang fake alias gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya kalian nggak ganti speedo, gigi 3 bisa 199 ngalahin CBR itu kayak gitu. Oke. Nah oke, jadi seperti itu tutorialnya. Mohon maaf saya nggak ngasih detailnya karena kemarin saya ngerjain nggak ada kameramen. Nah ini yang jadi kameraman itu customer saya sendiri yang motornya hitam tadi, yang minta bantuin buat jadi kameramen ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menonton video ini. Nah tambahan ya, buat kalian mungkin yang nyopot sensor ABS mau buat balap, itu ininya bisa dijual lumayan ya, daripada, karena banyak sekali orang yang nggak bisa matiin ABS. Dan jujur motor ini 2 bulan kesana kemari yang bisa matiin nggak ada. Ini dari Solo dibawa ke sini, ini udah mati. Ini kalian bisa jual kalau misalkan buat balapan, tapi kalau kalian memang cuman buat harian ya nggak perlu, ini masih bisa dipakai. Tetap bisa dipakai lah sih, tetap pakai ABS. Sedangkan kalau kalian mau balapan, mau diet bobot, ini sangat signifikan. Nah, ini kalian bisa jual, ini harganya 6 juta ya, kalian jual terserah kalian, mungkin semaunya berapa. Terus yang kedua, sensor speed ya. Sensor speed ini mahal ya, walaupun ini Yamaha tapi ini harganya mahal ya, ini hampir sejutaan ya, hampir sejutaan. Nah itu aja dapat dua sensor speed ya. Nah ini kalian bisa jual juga. Jadi kalau kalian nyemput ABS bisa mendapatkan harta karun. Oke, kayak gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan Chang Bike Shop mengenai ABS di motor 250. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.